Nah, kalau misalnya referensinya sampai Sinta 1 apalagi Scopus, wah itu lebih bagus itu. Ya. Itu lebih bagus. Maka ya coba naikkan ya template-nya, cari template-nya. Nah, oh ya, saya ingin menjelaskan kaitannya dengan template ya. Oke, bahwa di setiap jurnal itu pasti ada template-nya ya. Di setiap jurnal pasti ada template. Kalaupun tidak ada template, kita harus menghubungi editor ya. Pengalaman saya misalnya di Med ya, itu Med itu Pakistan apa-apa ya. Itu lama itu, lama baru dikasih template-nya ketika layak untuk diterbitkan. Nah, kadang-kadang ya begitu juga, namanya juga jurnal kan. Eh, Kadang-kadang tidak ada, cari template-template nggak ketemu-ketemu. Nah, setelah kemudian komunikasi ya dengan editornya, pada saat artikel kita mau mau diterbitkan dan harus revisi, itu biasanya nih template-nya gitu. Nah, sederhananya gini, nih template nih ya. Ini Sinta 4 ini, Sinta 4 jurnalnya Jambura, Journal of Educational Management. Ini artikel template-nya di sini. Oke ya, apa yang tadi saya tulis, ya, contohkan itu kan template umum ya, tapi template khususnya masing-masing jurnal punya. Ya, masing-masing jurnal punya, sehingga kalau kemudian kita sudah punya ya template umumnya, ya tinggal disesuaikan saja dan tidak terlalu merubah banyak. Oke ya, tidak terlalu merubah banyak. Nah, kesimpulannya ini perlu disampaikan ya. Ini kesimpulan yang tentunya perlu dipahami bersama juga ya, bahwa dalam sebuah penelitian ataupun jurnal, pernah saya mendengar ya itu kan perspektif kita ya, bahwa Indonesia, orang-orang Indonesia itu tidak pernah menghasilkan teori, itu ya. Nah, seperti Anda lihat dalam rukun ilmu, nah ini rukun ilmu ya, atau komponen ilmu itu ada 5. Yang pertama adalah fenomena. Fenomena itu dalam bahasa Arabnya adalah madzohir atau dzoharo, sesuatu yang nampak. Maka dalam struktur metode ilmiahnya namanya menetapkan masalah. Ya, jadi komponen ilmu ada 5. Yang pertama fenomena. Struktur metode ilmiahnya adalah menetapkan masalah. Menetapkan masalah itu dari gap yang terjadi antara Dasein dan Dasolen, ya, baru nanti sistematika penulisannya itu ada pada pendahuluan. Nah, sistematika penulisan itu kenapa ada 5 bab? Karena ini sesuai dengan teori ilmu atau teori komponen ilmu, yaitu sistematika penulisan. Setelah menetapkan masalah, kenapa menetapkan masalah itu ada di bab 1, terutama ada di latar belakang. Oke ya. Kemudian komponen ilmu yang kedua itu adalah konsep. Konsep itu apa sih? Konsep itu adalah apa yang ada pada fenomena kemudian ditangkap oleh akal manusia sehingga membunyikan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Nah, jadi 'allama bil qalam ya diperintahkan ketika kita melihat fenomena yang terjadi, maka akan muncul sebuah nama. Oh, yang disebut pulpen itu ini toh. Oh, yang disebut kereta api ini toh. Ini konsep ya. Dan konsep itu real. Ya, konsep itu real. Ya, jadi ketika ada orang yang mengatakan, Anda bisanya konsep saja, faktanya enggak. Lah justru konsep itu wujud, beda dengan konstruk. Kalau konstruk itu masih abstrak. Oleh karena itulah maka dari konsep itu dalam struktur metode ilmiahnya bisa bab 2, yaitu mengkaji teori. Oleh karena itu landasan teori itu ada di bab 2. Baru kemudian dari konsep-konsep itu, kalau satu konsep disebut univariat, kalau 2 bivariat, kalau 3 multivariat disebut proposisi. Ya, dari proposisi inilah kemudian kita dapat menyusun hipotesis, baik penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif. Nah, hipotesis penelitian kualitatif itu apa? Contoh, diduga kinerja kepala sekolah A itu baik. Nah, itu di hipotesis kualitatif. Tapi kalau penelitian kuantitatif itu harus ada 2, bahwa peran kepala sekolah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerjanya. Nah, itu proposisi dari bivariat ya, hubungan antara satu variabel dengan satu variabel lain atau jumlah dari proposisi itu 2. Maka
di dalam sistem penulisannya itu menjadi bab 3 yaitu metode penelitian. Nah, fakta itu ada di hasil dan pembahasan. Ketika kita sudah meneliti, komponen ilmunya disebut fakta. Nah, fakta itu dalam struktur metode ilmiahnya adalah menguji hipotesis. Ya, baik hipotesis kualitatif maupun hipotesis kuantitatif. Hipotesis kualitatif itu apa? Ya, hipotesis yang menggambarkan satu variabel, apakah variabel itu tinggi, baik, rendah, hanya itu saja. Tetapi kalau untuk dua variabel yang saling berkaitan, itu harus ada kata-kata berpengaruh positif, signifikan. Ada hubungan yang signifikan positif antara A dengan B. Maka sistematika penulisannya itu ada di bab 4. Ya. Nah, baru yang terakhir, komponen ilmu itu teori. Nah, teori dalam struktur metode ilmiahnya adalah menarik kesimpulan. Jadi, kalau kemudian dikatakan bahwa orang Indonesia itu nggak menghasilkan teori, berarti tidak memahami komponen ilmu, menurut saya ya. Karena bagaimanapun struktur metode ilmiah itu menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan itu sama dengan teori. Teori itu didasarkan kepada fakta. Nah, ini juga sekaligus untuk memperkuat kita, mana dulu atau apakah ayam atau telur dulu apa ayam dulu. Nah, kalau belajar tentang komponen ilmu Anda sudah tahu jawabannya. Nah, oleh karena itulah dalam sistematika penulisan itu disebut kesimpulan. Tapi lagi-lagi teori kembali lagi kepada fenomena karena sifat teori itu abstrak. Kira-kira seperti itu ya. Oleh karena itulah maka ringkasnya bahwa ketika kemudian kita ingin melakukan sebuah penelitian, yang terpenting dan yang paling utama itu adalah menghasilkan sebuah kesimpulan. Oke ya, mungkin itu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya terkait dengan bagaimana kita bisa menulis ya, bisa memahami. Oleh karena itu ya sekali lagi, kalau sudah terbiasa itu mudah ya. Karena tidak terbiasa ya rada harus berjibaku lah kira-kira seperti itu ya. Ya, secara khusus untuk mencari referensi ya sebetulnya seperti yang tadi sudah disampaikan juga itu sangat-sangat mudah ya. Nah, tergantung kalau yang penting kalau menggunakan Google Scholar itu kan kita harus tahu kata kuncinya saja ya. Tahu kata kuncinya dan perlu dibatasi kalaupun motivasi belajar. Karena motivasi itu juga kan sangat sangat banyak sekali. Tentang jumlah kata dalam satu jurnal minimal atau maksimal tergantung kepada template ya perintah jurnalnya. Ada yang misalnya 5 halaman, ada yang bisa sampai kalau di MDPI ya itu bisa sampai 30 halaman. Ya itu MDPI yang mahal itu ya. Nah, jadi relatif sebetulnya kaitannya dengan minimalisasi atau maksimalisasi terkait dengan ini ya dengan halaman. Yang intinya adalah ketika kemudian kita mau menerbitkan artikel ke jurnal mana, yang pertama tentunya ya kita mau ke jurnal apa. Kalau misalnya hanya sekedar untuk syarat agar supaya skrip tesisnya bisa diuji tesis kan, ya berarti cukup Sinta 4, Sinta 5, Sinta 3. Cuman kemarin saya ikut workshop di FEBI ya, FEBI itu S1. Dia mensyaratkan harus di Sinta 3, ya Sinta 4. Ya, padahal Sinta 5 juga cukup, tapi dia meminta ke Sinta 3, Sinta 4 agar supaya lebih. Jadi kan melebihi KKN, standar KKN itu kan bagus ya. Berarti kalau seperti itu berarti S2 paling tidak di Sinta 3. Jangan di Sinta 4. Kalau Sinta 4 nanti sama dengan di FEBI S1 ya. Nah, syukur-syukur di Sinta 2. Cuman kalau di Sinta 2 rata-rata berbayar. Ada yang tidak berbayar tapi harus menunggu 1 tahun minimal ya. Oke, baik, mungkin itu Pak Sekprot ya. Mudah-mudahan tentu ini menjadi pemantik dan pemicu motivasi untuk kita bisa dan senang terhadap menulis ya. Karena menulis juga lagi-lagi ini termasuk saya sampaikan juga kepada para peserta ya, kebanyakan guru ya kalau nggak salah ya. Jadilah entrepreneurship, jadilah writerpreneurship itu salah satu diantaranya itu ya.
Jadi writerpreneurship itu berarti kalau banyak menulis, terutama buku-buku, nanti dapat royalti itu. Nah, royalti kan kalau sudah dapat royalti kemudian perkembangan penjualannya bagus ya dengan sendirinya misalnya dapat honor dari selain hanya sekedar mengajar atau misalnya dapat benefit dari kita sering menulis artikel. Salah satu di antaranya ya kita dapat dihargai dan berkiprah di dunia internasional. Ya, itu benefitnya ketika kemudian kita sering banyak banyak menulis di jurnal nasional maupun jurnal internasional. Jadi tawaran-tawaran untuk menjadi keynote speak, tawaran kemudian untuk mengisi konferensi internasional itu banyak sekali kalau kemudian kita sudah sering menulis di jurnal internasional baik bereputasi maupun tidak bereputasi. Oke, silakan itu yang dapat sementara disampaikan Pak Sekrot. Ya, dan ya ada pertanyaan kalau ada waktu silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.